Mikulovic adalah model neuron pertama yang ditemukan pada tahun 1943 oleh ahli syaraf Warren Mikulov dan ahli logika Walter Fitch. Mereka mencoba menghasilkan pola yang kompleks menggunakan sel-sel yang terhubung secara bersamaan. Mikulovic ini adalah jaringan syaraf tiruan pertama yang ditemukan dan sering disebut juga dengan threshold logic neuron atau TLN karena memiliki karakteristik fungsi aktivasinya threshold. Terus bobot dan ambang batasnya selalu sama dengan neuron. Kelemahan dari metode ini adalah menentukan bobot analitik atau secara manual dan hanya dapat menentukan fungsi-fungsi yang sederhana. Terus model Mikulovic ini hanya bisa digunakan untuk mempresentasikan fungsi-fungsi yang sederhana. Kalau untuk masalah yang kompleks seperti jumlah input lebih dari 2 atau atau tidak binar, maka kemungkinan besar cara seperti ini tidak dapat dilakukan. Arsitektur Mikulovic. Gambar di samping merupakan arsitektur jaringan syaraf tiruan model neuron yang diperkenalkan oleh Mikulovic untuk menentukan bobot W dan nilai ambang batas atau threshold secara analitik atau coba-coba sedemikian rupa sehingga model neuron Mikulovic dapat mengenali pola. Dari gambar ini juga merupakan model arsitektur single layer multi-input kalau dikaji dari koneksi input dan outputnya karena hanya memiliki satu hidden layer. Dan untuk mencari nilai jaringan, kita menggunakan Fnet sama dengan sigma xi dikali wi atau nilai input dikali bobot. Dan untuk mencari nilai output atau y, kita menggunakan y sama dengan f yin sama dengan 1 atau bernilai benar jika yin lebih besar dari 0 atau theta dan 0 atau salah jika yin lebih kecil dari 0 atau theta. Selanjutnya akan menjelaskan tentang algoritma Mikulovic. Langkah yang pertama adalah inisialisasi bobot untuk semua sinyal masukan, serta tetapkan threshold untuk fungsi aktivasinya. Karena di sini bobot pada studi kasusnya telah ditetapkan, yaitu WI sama dengan 0,5 dan 1,5, maka bobot telah terpenuhi. Selanjutnya tetapkan nilai threshold. Nilai threshold di sini bisa menggunakan bipolar yaitu 1 dan -1 dan bisa juga menggunakan biner 1 dan 0. Tapi di sini kita akan menggunakan bipolar 1 dan 0 dan nilai theta yaitu nilai theta atau nilai thresholdnya 0,8. Maka pada langkah yang pertama telah terpenuhi pada inisialisasi bobot, sinyal masukan dan nilai thresholdnya untuk fungsi aktivasinya. Kemudian untuk langkah selanjutnya untuk vektor input xi di sini menunjukkan berapa banyak nilai input dari 1 sampai dengan n. Karena di sini menggunakan 2 input, maka xi di sini ada 1 dan x2 dengan nilai x1-nya 0101 dan x2-nya 0011. Kemudian set aktivasi untuk keluaran. Set aktivasi untuk keluaran di sini dengan rumus Fyin atau bisa disebut dengan Fnet. Jika Yin lebih besar daripada nilai theta, maka keluaran aktivasinya bernilai 1 atau true. Dan jika Yin lebih kecil dari nilai theta, maka aktivasinya bernilai 0 atau bernilai false atau salah. Kemudian ubah bobot secara analitik dengan memperhatikan kaidah bila mana pola belum dikenali. Karena Mikulovic di sini
bersifat analitik, maka bobot dapat kita ubah secara analitik atau try and error. Jika pada bobot 0,5 pola belum bisa dikenali, maka kita harus mengubah bobot menjadi 1,5. Apakah pola bisa dikenali atau tidak? Mungkin sampai sini saja mengenai algoritma Mikolowitz. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian tentang studi kasus atau case study, yang mana sebelumnya telah dijelaskan baik teori, arsitektur, dan algoritmanya oleh kawan-kawan, yaitu tentang permasalahan N, metode Mikolowitz, yang mana untuk studi kasusnya telah diinisialisasikan. Diketahui WI sama dengan 0,5, 1,5. W di sini adalah bobot, I adalah jumlah bobot tersebut. Tetanya sama dengan 0,8. Teta merupakan ambang batas. X1 sama dengan 0,101. X1 merupakan input ke 1. X2 0 sama dengan 0011, yang mana X2 adalah input kedua, dikerjakan dengan permasalahan N. Sebelum kita masuk ke percobaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa ada suatu prinsip N, yang mana jika kedua nilai inputnya bernilai true, benar atau 1, maka akan menghasilkan target keluaran Y bernilai true atau 1. Tetapi jika salah satu nilai inputnya bernilai false, maka akan menghasilkan target keluaran Y bernilai false atau 0. Di studi kasus ini juga kami menggunakan threshold biner, yaitu untuk hasilnya bernilai biner, yaitu 1 dan 0 untuk harga netnya. Nah, ini merupakan arsitektur dari studi kasus yang diinisialisasikan di atas, yang mana FYIN merupakan net yang akan dicari dengan XI input pertama dan X1 input pertama dan X2 input kedua, dengan W1, W2 akan menghasilkan output Y atau target, yang mana X1 dengan nilai 0101 di N-kan dengan X2 0011 akan menghasilkan target 0001. Dan perlu diketahui juga, yang mana ketika kita mencari Fnet-nya memiliki persyaratan yang dimana Y sama dengan FYIN atau Fnet sama dengan 1 jika YIN atau netnya lebih besar dari theta, yang mana theta pada studi kasus sama dengan 0,8. Y sama dengan FYIN atau Fnet sama dengan 0 jika YIN atau netnya lebih kecil dari 0,8. Nah, ini merupakan tabel yang telah dijelaskan dalam arsitektur studi kasus tadi, yang mana X10
di-n-kan dengan x2 0 menghasilkan keluaran atau target 0. x1 1, x2 0 di x1 1, x2 0 akan menghasilkan target atau keluaran 0. x1 0, x2 1 akan menghasilkan target atau keluaran 0. x1 1, x2 1 akan menghasilkan keluaran atau target 1. Selanjutnya kita akan ke percobaan. Nah, sebelum kita ke percobaan, untuk mencari nilai netnya kita harus mengetahui rumus net terlebih dahulu, yaitu y-in sama dengan x1 dikali w1 ditambah x2 dikali w2, yang mana rumus umumnya adalah f y-in atau net sama dengan xi dikali wi. xi, x adalah input dan w adalah bobot. Untuk i nya adalah jumlah dari input dan bobotnya. Nah, untuk studi kasus kali ini kelompok kami melakukan 3 percobaan, yaitu dengan menggunakan untuk percobaan pertama menggunakan bobot yang berbeda, yaitu sesuai dengan studi kasus yang diketahui. Ini merupakan tabel percobaan untuk mengetahui apakah pola dapat dikenali. Nah, untuk x1 0 1 0 1 di-n-kan dengan x2 0011 akan menghasilkan output atau target 0001 dengan w1 atau bobot pertama yaitu 0,5 dan bobot keduanya adalah w2 sama dengan 1,5 dan tetanya adalah 0,8. Kita akan mencari f-net-nya. Yang mana rumusnya adalah x1 dikali w1 ditambah x2 dikali w2. x1 0 dikali w1 0,5 sama dengan 0 ditambah x2 0 dikali w2 1,5 sama dengan 0. Untuk harga netnya adalah 0 ditambah 0 sama dengan 0 dan hasil y nya adalah 0 dan bernilai benar atau true, karena hasil y untuk netnya adalah 0 dan target yang ditentukan juga adalah 0, maka dia bernilai benar. X1 untuk yang kedua yaitu 1 dan W1 sama dengan 0,5. X1 dikali X1 1 dikali W1 0,5 sama dengan 0,5. X2 0 dikali W2 1,5 sama dengan 0.
maka harga netnya atau hasil netnya adalah 0,5, yaitu 0,5 ditambah 0. Untuk hasil Y-nya adalah 0. Karena 0,5 itu lebih kecil dari theta 0,8 sesuai ketentuan yang dijelaskan tadi, yang mana Y sama dengan F Y in atau net sama dengan 0 jika Y in atau F netnya lebih kecil dari 0,8. Dan kalau F netnya bernilai 1 jika Y in atau net lebih besar dari 0,8. Dan hasilnya true karena hasil Y untuk netnya sama dengan target yang telah ditentukan, yaitu 0. Untuk yang ketiga, yaitu X1 0 dikali W1 0,5 sama dengan 0, X2 dikali W2 1,5 sama dengan 1,5. Untuk hasil netnya adalah 1,5. Dan untuk Y-nya adalah 1 karena 1,5 lebih besar dari 0,8 atau tetanya sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan tadi. Dan bernilai false karena hasil Y netnya 1 tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan, yaitu 0. Nah, untuk yang keempat, yaitu X1 1 dikali W1 0,5 sama dengan 0,5, X2 1 dikali W2 1,5 sama dengan 1,5, menghasilkan net sama dengan 0,5 ditambah 1,5 sama dengan 2. Dan untuk hasil Y-nya adalah 1 dan bernilai true karena hasilnya sama dengan target yang telah ditentukan. Kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu menggunakan bobot yang sama, yang mana bobotnya di sini adalah W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,5. Kita langsung mencari harga netnya aja, yang mana X1 0 dikali W1 0,5 sama dengan 0, X2 0 dikali W2 0,5 sama dengan 0. Untuk hasil netnya adalah 0, yaitu 0 ditambah 0. Hasil Y-nya adalah 0, bernilai true karena sama dengan target yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 0. Untuk yang kedua, X1 sama dengan 1 dikali dengan W1 sama dengan 0,5 sama dengan 0,5. X2 0 dikali W2 0,5 sama dengan 0. Untuk hasil netnya adalah 0,5, yaitu 0,5 ditambah 0. Dan hasil Y-nya adalah 0 dan bernilai true sesuai target yang telah ditentukan, yaitu 0. Yang ketiga adalah X1 0 dikali W1 0,5 sama dengan 0, X2 1 dikali W2 0,5 sama dengan 0,5, dan hasil netnya adalah 0,5.
yaitu 0 ditambah 0,5 dan hasil Y-nya adalah 0, bernilai true karena sesuai dengan target yang telah ditentukan, yaitu 0. Yang keempat ialah X11 W10 dikali W1 0,5 sama dengan 0,5. X21 dikali W2 sama 0,5 sama dengan 0,5. Untuk hasil netnya adalah 1. Dan untuk hasil Y-nya adalah 1, yang mana 1 itu lebih besar dari 0,8 atas datanya dan bernilai true karena sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dan pada percobaan kedua ini semuanya bernilai true atau polanya dapat dikenali. Nah, untuk percobaan ketiga, yaitu menggunakan bobot yang sama juga, yaitu bobotnya adalah W1 sama dengan 1,5, W1 1,5, dan W2 nya sama dengan 1,5. Kita langsung ke menentukan hasil netnya, yang mana X10 dikali W1 1,5 sama dengan 0, X20 dikali W2 1,5 sama dengan 0, harga netnya atau hasil netnya adalah 0, dan hasil Y-nya adalah 0, bernilai true, yaitu sesuai dengan target yang telah ditentukan, yaitu 0. X11 dikali W1 1,5 sama dengan 1,5, X20 dikali W2 1,5 sama dengan 0, hasil netnya adalah 1,5, dan hasil Y-nya adalah 1 karena 1,5 lebih besar dari 0,8, bernilai false karena tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan, yaitu 0. X10 dikali W1 1,5 yaitu 0 sama dengan 0. X21 dikali W2 1,5 sama dengan 1,5. Untuk hasil netnya adalah 1,5. Dan hasil Y-nya adalah 1, bernilai false karena tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan, yaitu 0. X11 dikali W1 1,5 sama dengan 1,5, X21 dikali W2 1,5 sama dengan 1,5, dan hasil netnya adalah 3, dan hasil Y-nya adalah 1, bernilai true karena sesuai dengan target yang telah ditentukan, yaitu 1. Dari ketiga percobaan dapat dilihat bahwa pola dapat dikenali pada percobaan kedua dengan bobot yang sama, yaitu WI sama dengan 0,5 dengan output 0001. Sedangkan pada percobaan pertama pola tidak dapat dikenali. Pada percobaan pertama menghasilkan output 0011, dan pada percobaan ketiga pola juga tidak dapat dikenali. Pada percobaan ketiga menghasilkan output 0111. Nah, di sini kelompok kami menganalisis untuk setiap percobaan. Dan untuk percobaan pertama, nah untuk percobaan pertama ternyata tidak mengenali pola
yang telah ditentukan. Kenapa bisa terjadi? Kesimpulannya adalah terjadinya kesalahan pada penentuan bobot, yang mana karakteristik McCulloch-Pitt salah satunya adalah dalam penentuan bobot harus sama besar atau dominan yang terdapat dalam teori yang dijelaskan pada modul Parman, yang mana pada percobaan pertama itu bobotnya itu berbeda, yaitu W1 sama dengan 0,5 dan W2 nya sama dengan 1,5. Nah, untuk analisis percobaan keduanya mungkin tidak ada karena sudah mengenali pola yang telah ditentukan atau target yang telah ditentukan. Untuk percobaan ketiga, juga tidak mengenali pola, padahal bobotnya sudah sama besar. Kenapa demikian? Nah, kesimpulannya adalah terjadinya kesalahan pada penentuan ambang batas atau theta. Yang mana ternyata jika bobot besar, maka tetanya harus lebih besar. Artinya nilai theta harus lebih besar dari nilai bobotnya. Makanya untuk percobaan ketiga dengan bobot sama juga tidak bisa dikenali. Mungkin sekian penjelasan dari saya untuk studi kasusnya, dan sekian juga dari kami untuk penjelasan atau persentase McCulloch-Pitt permasalahan N. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.